dan juga kita, marilah kita bercermin kepada salafus soleh. Bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan Al-Quran. Kita akan mendapati salah seorang tabi'in, yaitu Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair adalah salah satu di antara ulama Madinah yang sangat terkenal. Orang-orang di Madinah tidak akan menimba ilmu kecuali dengan dia. Dia berguru langsung dengan bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana Urwah bin Zubair semenjak dia dewasa mengenal Islam, tafakuh fiddin, maka dia tidak pernah berhenti melakukan kebiasaan sehari membaca seperempat Al-Quran. Berarti berapa lembar? Seperempat Al-Quran, 7,5 juz. Al-Quran 30 juz, dia membaca 7,5 juz. Itu selalu berlangsung di setiap siang dengan mushaf. Beliau baca dengan mushaf di siang hari. Di malam hari beliau membiasakan dengan hafalannya. Sampai suatu saat beliau meninggalkan kebiasaan itu karena satu perkara besar. Beliau diundang oleh Walid bin Abdul Malik di Damaskus, seorang khalifah dari Bani Umayyah, memanggil beliau ulama Madinah. Maka datanglah dia dengan anak tertuanya. Begitu datang disambut, anaknya main di kandang kuda. Dan kita bisa bayangkan kuda seorang khalifah. Kalau kita main ke daerah Bandung, ada kuda-kuda yang kita berdiri, saya merasa saya sudah tinggi, tapi saya masih di bawahnya kuda. Itu, anak itu pertama disepak kaki oleh kaki kuda, mati. Ujian, disibukkan ya. Dan ini orang beriman, ketika keimanannya itu bangkit, keimanan orang mukmin itu kalau sudah terjadi langsung mengatakan qadarallahu masya. Ini semua kehendak Allah. Itulah sebabnya rukun iman itu selalu diakhiri dengan al-iman wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman dengan ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk. Dikubur. Saat mengubur digambarkan, disebutkan beliau terkena sesuatu, apakah virus atau luka yang membuat kakinya itu menjadi busuk, membusuk. Maka karena dia tamu khalifah, dipanggil para tabib semua. Hasil diagnosa, penyakit ini akan menjalar dengan cepat. Salah satu caranya harus diamputasi. Bayangkan Pak, habis terkena anaknya musibah, dia salah satu dari anggota tubuhnya harus diamputasi. Maka para tabib itu mengatakan, wahai Imam Urwah bin Zubair, engkau harus meminum sesuatu yang memabukkan. Apa kata beliau? Tidak mungkin saya melakukan perkara itu. Saya tidak mau berobat dengan melakukan kemaksiatan. Kalau begitu Anda harus dibius. Tidak mungkin. Saya akan melepas salah satu anggota tubuhku yang selalu aku pergunakan untuk mentaati Allah sementara aku dalam kondisi tidak sadar. Baik, kalau begitu besok akan diamputasi. Keesokan harinya datang para tabib itu dengan para bodyguard yang kuat. Maka ditanya lagi, untuk apa bodyguard ini? Untuk memegangi Anda manakala Anda berontak, karena itu akan membahayakan keselamatan Anda. Suruh pulang semua. Cukuplah saya akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa riwayat, kalau nanti saya sudah membaca Al-Quran, mata saya sudah memerah, saya wajahnya sudah bergetar, saat itulah saya sedang berada dalam puncak dimensi kekhusyuan saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Eksekusilah sebagian anggota kaki saya. Atau di riwayat lain, beliau berzikir dengan membaca la ilaha illallah walhamdulillah Allahu akbar. Beliau berzikir, maka dieksekusi semua. Potong dagingnya, saya sampai tinggal tulangnya digergaji. Bisa bayangkan kita. Saat sudah selesai, kemudian para tabib itu memanaskan minyak dalam kuali besi sampai mendidih. Saat itu dicelupkan supaya kering. Dan ketika dicelupkan itu beliau pingsan, sehingga hari itulah beliau tidak bisa membaca Al-Quran 7,5 juz. Bagaimana dengan saya dan kita sama sekalian? Waktu yang Allah anugerahkan begitu banyak. Ramadan 1443 ini satu bonus dari Allah terbesar buat kita. Mungkinkah kita masih bisa mendapatkan Ramadan yang akan datang? Atau mungkinkah kita masih bisa mengakhiri Ramadan ini? Oleh karena itu disinilah kita perlu bersungguh-sungguh. Kita perlu jidiyah mencontoh para ulama-ulama salaf dulu, bagaimana mereka membaca Al-Quran. Berapa banyak waktu kita yang buang percuma. Kadang-kadang mungkin karena tidur, apalagi kalau salah paham, tidurnya orang puasa ibadah ini tersesat. Nanti orang tidur terus dia beri. Tidur itu hanya fasilitas untuk menguatkan kita. Inilah hadis dhaif ya. Jadi puasa ini justru kalau kita berkaca, bercermin pada generasi awal, mereka justru sebelum perang Badar disyariatkan puasa. Karena puasa itu harusnya lebih energik, lebih produktif. Dan kita hari ini adalah bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dengan maksimal seperti para ulama-ulama.